Perkenalkan, nama saya Nindya Mira Isnen Ferry dengan NIM 1996 142024 dengan nomor urut 24 dari kelas B, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomika Publik. Peran utama pemerintah pada perekonomian modern. Yang pertama, dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian, yaitu keseimbangan sektor publik dan swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat, termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis dan yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. Yang ketiga, peran kesejahteraan sosial mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan, seperti perpajakan jaminan sosial atau transfer payment dan penyediaan sejumlah barang-barang publik campuran bagi masyarakat. Yang keempat, peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Berikutnya, kegagalan pasar. Antara lain, yang pertama, barang publik merupakan barang yang dapat disediakan dengan mudah sebab tidak merupakan suatu barang eksklusif atau tidak bersaing. Tetapi apabila barang tersebut tersedia, maka akan sangat sulit mencegah orang-orang agar mengonsumsinya. Yang kedua, barang bersama. Ini merupakan barang yang hak kepemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu saja, melainkan diberikan kepada sekelompok orang. Yang ketiga, monopoli, yaitu tidak ada persaingan antar produsen serta memiliki konsumen yang tinggi sehingga suatu perusahaan kerap kali menaikkan harga. Yang keempat, ada eksternalitas, merupakan kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati para pelaku ekonomi yang disebabkan oleh pelaku ekonomi yang lain. Yang kelima, adanya pasar yang tidak lengkap, yaitu keadaan di mana pihak swasta tidak mengusahakan penyediaan jasa pada jenis jasa tersebut daripada apa yang ingin dibayarkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kegagalan informasi, yaitu ketidaksamaan informasi yang mengakibatkan keuntungan bagi satu pihak namun dapat merugikan bagi pihak yang lainnya. Selanjutnya adalah barang privat. Barang privat mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Barang privat secara tipikal adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama barang privat dengan barang publik. Barang privat memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama, excludability. Tidak semua orang dapat menggunakannya. Hal ini karena untuk mendapatkannya, kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima konsumen, maka barang tersebut tidak akan dikonsumsi. Setelah barang dibeli oleh satu orang, barang tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, ada rivalitas. Penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Jika kita membeli satu dari 100 handphone yang dipajang, maka hanya 99 handphone yang tersedia dan dapat dijual ke orang lain. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Ada 4 teori yang terdapat dalam teori makro ini, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Yang kedua, teori Adolf Wagner. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila terdapat per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Ketiga, teori Pitschock dan Weismann. Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan membesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pajaknya semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Pitschock dan Weismann mendasarkan teori mereka kepada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Yang keempat, teori batas kritis Colin Clark. Dalam teorinya, Colin mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah yang diukur dengan pajak dan penerimaan lainnya melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya, produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan mengakibatkan naiknya permintaan agregat. Selanjutnya, tahap dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu yang pertama, perencanaan dan penetapan rancangan APBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang memacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, sertifikat Bank Indonesia, harga minyak internasional, dan lifting. Tahap yang kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, membahas baik antara Menteri Keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen atau lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Suatu anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan,
Departemen atau lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau disingkat dengan RKAKL kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara atau KPPN. Tahap 3 yaitu pelaksanaan dan pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, sekitar bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara atau RUU PAN yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara atau RUU PAN tahun anggaran bersangkutan. Tahap keempat yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Tahap pelaksanaan APBN disusun berdasarkan 4 asas yaitu kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang ketiga penanjaman prioritas pada pembangunan, yang terakhir fokus pada asas dan undang-undang negara. Selanjutnya tahap pertanggungjawaban APBN, yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan APBN disebut PAN atau Perhitungan Anggaran Negara. PAN ini terlebih dahulu diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. PAN juga merupakan pengecekan terhadap anggaran belanja yang telah direncanakan dan direalisasinya, serta seberapa jauh realisasi penerimaan yang dianggarkan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap PAN diberitahukan kepada DPR dalam bentuk buku hasil pemeriksaan tahunan. DPR melalui Komisi APBN kemudian meneliti pertanggungjawaban APBN dan memberikan pendapat mengenai hasil pemeriksaan BPK tersebut. Bentuk persetujuan DPR terhadap PAN ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Menurut saya, pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia masih tidak optimal. Ini didukung dengan 4 faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya belanja APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Antara lain, target belanja APBN yang terus meningkat, pajak yang terlalu fokus pada wajib pajak terdaftar, proses APBN perubahan yang tidak fleksibel, dan pengawasan yang berkarakter watchdog atau gerakan bawah tanah. Namun kebijakan Menteri Keuangan ini dinilai sudah mulai mempertimbangkan fluktuasi penerimaan yang berdampak pada besarnya pengeluaran dan tidak berpatok pada pengeluaran yang terus meningkat, meskipun dalam 2 tahun terakhir sudah mulai berani menurunkan target pengeluaran. Tidak hanya itu, permasalahan pajak yang lebih fokus mengejar wajib pajak terdaftar dirasa kurang efektif. Selain itu, proses APBN perubahan memerlukan persetujuan DPR dirasa menghambat fleksibilitas APBN untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dan lingkungan yang semakin cepat. Kedepan dalam membuat APBN atau APBD diperlukan adanya keleluasaan untuk mengalihkan anggaran.
Ekonomi bisa terganggu apabila APBNP dibutuhkan persetujuan dari DPR yang bisa memakan waktu 2-3 bulan. Sistem pengawasan anggaran oleh KPK, BPK misalnya, yang dirasakan masih bersifat watchdog, mengakibatkan ketakutan pemerintah daerah atau Pemda untuk membelanjakan anggarannya. KPK, BPK harus menjadi partner kalau ada temuan, beritahu kesalahannya yang harus diperbaiki. Jadi kepala daerah merasa nyaman bahwa fungsi pengawasan itu bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan masukan kepada daerah. Demikianlah jawaban dari ujian tengah semester saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.